Yo di mana? Dua-duanya sekolah dua. Nah, dia itu tentang alat sesuai dengan tema awak tadi. Di kini arilah menunjuk jam 2 balik. Di sesuai je janji Pak tadi, awak membuka sesi tanya jawab. Gi waktu menyalang azan suhur ke sontai tu. Di kok ada nak bertanya, anak-anak kami silakan untuk bertanya. Silakan. Tanyalah. Emang dulu leh. Tadi pelaku banyak berbagi. Jadi akhlak yang mulia itu berbagi beberapa dan apa kita sudah masuk dalam salah satu. Itu. Akhlakul karimah itu kalau awak hitung payah untuk menghitungnya tidak banyak konteks Tetapi apakah awak kolah masuk ke dalam konteks akhlakul karimah? Ya, salah satu itu tadi. Akhlak yang baik, menghargai dan menghormati orang tua, patuh tunduk kepada orang tua dan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu. Itulah termasuk akhlakul baik nama itu. Patuh kepada guru, taat kepada guru, taat kepada Allah. Mana taat kepada Allah? Puasa awak, berarti puasa itu perintah Allah. Sumayang awak berarti sumayang itu perintah Allah. Awak kerajuan tu berarti awak lah menerapkan satu akhlak baik kepada Allah. Sebab akhlak yang terutama yang kita terapkan berakhlak kepada Allah. Apa akhlak kepada Allah? Taat kepada perintahnya. Disuruh di kerajaan, ditagan barang. Itu akhlak kepada Allah. Jadi anak-anak kami kini kau sajalah termasuk kepada akhlak baik. Kenapa? Patuh kepada guru. Diajak dia guru awak hari itu nawang tanggal tu awak kumpul rumah saja. Awak pesantren kilat Ramadan. Okey, hadir bersama. Lah termasuk menghargai guru itulah termasuk namanya memperlihatkan salah satu daripada akhlak baik. Tapi kalau menentang awak, ndak pai dah, kerajaan ndak, sakit ndak, dek Malaysianya, lalu saya berkawan di rumah. Itu kan akhlak cir. Akhlak apa? Akhlak ndak taat kepada guru. Itu kan. Di akhlak tu banyak. Di insya-Allah anak-anak kami, anak-anak yang hadir pada kini ko walaupun santriwan dan santriwati, ikutlah mendapat terutama berakhlak kepada guru. Itulah dapat akhlak baik. Pakai apa? Oh, betul. Pakai badak berhias diri. Berhias diri. Memanglah kodratnya wanita. Jak dulu. Kodrat wanita itulah kepingin lah cantik kepingin Itu kodrat wanita tu. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Cuman kalau memakai bedak yang anti air, kalau kita akan memakai bedak anti air, usahakan setelah berwudu. Artinya boleh pakai bedak. Kan dia badak maka suiri dah. Ayolah. Di kalau memakai apapun itu jenis nama asal di situ tidak ada unsur label tidak halalnya, boleh dipakai tapi dengan catatan kalau waktu sabalun baudu ke solat, contohnya badak kau nak tembus air ke dalam dah, itu tidak boleh dipakai sabalun bau. Ndak asal dua awak. Tapi setelah bau dua, cubuhlah 5 balai lampi, cubuhlah. Boleh. Tapi setelah bau dua, kalau kodrat wanita kau kami lah paham Kalau kami kapai situ tekanan tu berangkek sekali. Kalau induk, masya Allah. Calik jo. Aduh lau, apa ini cik lain? Itulah kodrat wanita. Kadang-kadang lama lasui laki menanti di bawah tenang. Apa nak kata alo lah mereka sak dek panih dia nantinya hanya oleh selesai. Itulah kodratnya. Cuman kalau lah rumah tangga, jadikanlah hias diri itu untuk menyenangkan suami, jangan untuk menarik suami orang lain. Untuk menarik hati suami. Kalau masih anak-anak kami berhias dirilah, bercantik dirilah yang wajar, tetapi jangan sampai menimbulkan fitnah. Itu yang penting. Jadi kalau berhias itulah kodratnya wanita lah dari dulu. Kodratnya. Tapi kalau bagi siapa yang amu alami, amu dah jauh mencari dah. Ada di stapwi di abai.
Itu nah, itu nyo pesantren sekolahnya Bini Muksis. Itu dia foto inilah pakai ruko yang pakai SMA tu. Itu ndak pernah ambo mancaliak bini itu pakai lipstik sekali lah jo. Nyo pesantren sekolah. Pesantren Pasia Talang. Ndak do pernah pakai lip, ndak do pernah pakai hanya kecantikannya sekadar alami saja. Alami, alami. Dan alami itu kan tanpa hias. Tapi bukan dilarang. Bukanlah nandak boleh itu adalah melampaui hidung kurang mancung, babuek mancung, tak terima dah. Kata dagu kurang unciang, babuek unciang. Itu dah. Tai lalek ndak doro, babuek dawek situ. Sudah tu hadis mato tersebut dalam hadis 8 tu. Bisa dicari di YouTube. Nah, di situ disebut wal mutanamisat nan mencukur alis sudah dicukur boleh lihat. Itu dilaknat oleh Allah. Kalau wanita nan mencukur alis mata itu dilaknat. Pakai saya lah nado tu. Dia dah ancak bantu dah ustaz, dak bantu samui bayi riang doh. Kan doh dia tu dah terima nya dah. Nama dia tu dah. Di berias boleh. Di badak tadi boleh. Asal badak tu lai dak menutupi pori-pori apabila awak ka bau dua. Angkian badak lu sebalun bau dua. Nah, setelah bau dua beko cubohlah lihat. Kadonan dua balik macam itu pasang sadoh tu. Awak. Nah, jadi tahu tentang masalah badak boleh ya? Ada lain? Tadi Pak menyebut sir, Pak. Ya. Jadi sir itu apa, Pak? Oh, sir tu. Sir tu tersembunyi. Sama jo puasa wak kini. Puasa ko amalan ibadah sir namanya. Mana nan sir ko? Nan sir ko awak jo tenala nan tahunya. Di kalau awak punya sir awak jo si pulan tu nan tahunya. Lalu beko ada kan rancaknya lah jauh kamu ko tencali yo kelakang itu sir dalam sir dalam bakat tu hati itu nan sir dia. Ui kok dapet lah dia kuayo. Tu sir nama tu. Bakat tu nyo di dalam tadi. Tu sir nama. Memang tak terwujud keluar, tapi di dalam makato. Sama mohon maaf. Awak bau dua, produksi bau dua, basenggolan dalam bau dua. Kan tiga pada pek tu. Dan sir dak lapeu dua dah. Sir dak sir dak lapeu dua dah. Dan sir pada pek mengatakan jika sir lapeu dua. Dan ketiga sir dak sir tetap lapeu. Tu pada pek tentang dua. Semua tahu. Basenggol je produksi ko tadi. Mana nyui ke dalam tanyo, mana nyui ke dalam. Tu ambil dua dia tu. Tu lapeu dua. Tapi kalau menurut Syafi'i, sir dak sir tetap lapeu dua. Tu nak pakai. Kalau apa tu nak pakai sir dak sir dah asal basenggol je wanita ambil dua. Tapi kalau pendapat Hanafi, sir dak sir basenggol je produksi laki-laki dak lapeu dua dah. Leo di mana pemahamannya berpegang kepada Al-Quran. Ini di muka suit di Quran kaciknya tu basenggolan kulit laki-laki dan perempuan tu adalah dalam konteksnya hubungan suami itu yang dipahami di dalam mangkok. Dak lapeu dua dah basenggolan dah. Di tiga adi tu nasi tadi. Di kalau ledak manggagau di dalam dah berarti tu aman mah. Tapi kalau manggagau dalam itu dah itu. Dah lai. Dah lai. Dah paham? Dah paham sudah? Alhamdulillah. Kalau lah paham sadok, ya alhamdulillah. Ini kan menyalang paham tu itu. Kalau lah paham lah mah. Dia tu kami ulang lihat wanti-wanti sebab anak-anak kini dan semuka semua mungkin ada paling-paling mereka tu seketik daripada anak pak. Anak pak yang nomor 3 kelas 3 pesantren ni Malui. Kelas 3-nya kini. Berarti kan dia kelas nomor kan. Jadi kalau dia apa menerapkan di rumah bini apa kebetulan kan Matino. Dia kalau dia apa menerapkan anak berusia dua dan seorang laki. Walaupun nyolon belaki dulu, walaupun kini nanti pesantren tahu, atau bini Matino di seorang. Kalau dapat mereka tahu, dia kalau bisu nak menanggung apa, anak batino dak pakai tutup aurat nak menanggung awak jo.
Bini tak bertutup aurat dan menangguang laki je. Di kami laki-laki ko nang kamelo kana rako bu bampek anak-anak kami. Tu nak kata tahu dah. Bampek nang kamelo kana rako siapa je. Yang pertama tu adalah anak batino. Dan kedua bini batino. Dan ketiga kakak jo adik batino. Dan kampe induk konten awak. Salahnya di agama ndak awak tegur dah. Awaknya tarik kalam neraka sesuatu ke jodoh. Di kalau kami anak gadi kami keluar dari rumah hendak menutupi aurat dah dan ayahnya selangkah demi selangkah masuk neraka. Bini kami keluar rumah hendak menutupi aurat dah dan lakinya walaupun alim hafal Quran, solat tak tinggal, puasa tak tinggal, haji namu, kalau bini jo anak batinonya hendak menutupi aurat, amal ibadah ayah ludes. Nah, itu kalau apa di rumah boleh tanyaan anak bini. Jalan duanya. Kalau ndak namu kalian tutupi aurat dah. Jalan duanya. Pertama barangkek dari rumah ko. Kali yang kedua mau cuku ke pandoanya. Pilihan yang dua tu. Kalau kau keluar rumah ndak menutupi aurat. Sebab menangguang mau besok. Ceramah melapak-lapak kata kau buah. Bini jo anak Arab kau tutupi. Bukan orang, bukan pandangan orang nak mau kaji dah. Nak mau kaji ambo nak menangguang. Besok betul. Cuma ambo berkatik-katik kata ke bawahnya. Cuma yang kuat kaknya kan tu. Itu pesan kami. Sayang tak orang tua awak? Lai sayang jo ayah awak. Tolong pikirin ayah awak. Balanju awak dicariin. Ndak bakain awak dibaliin. Sekolah awak dibiayai. Sayang awak jo orang tua awak. Tolong pikirin. Selamatkanlah orang tua awak dunia akhir. Itu. Banyak-banyak berdoa untuk orang tua. Jago orang tua akan disiksa oleh Allah besok. Jangan apa? Itu tadi. Perbaiki akhlak dan jago pakaian. Sebab anak-anak kami sebelum menikah itu tanggungan orang tua. Tapi setelah menikah tanggungan suami. Ibu anak-anak kami kini contoh kalau ada anak ayah awak adalah meninggal. Ada adalah meninggal ayah awak. Ada. Ayah awak adalah meninggal. Kalau semua kini ku anak-anak kami sempat berpegangan tangan jo laki-laki bukan muhrim, itu malaikat diutus oleh Allah dari neraka untuk mengambil perkuburan ayah dari bawah pi neraka. Anak batinonya pegangan tangan saja jo laki-laki yang bukan muhrim, babuek kini ku di dunia ayah dalam kubur disiksa oleh Allah atau baliknya langsung. Anak jantan betul ya, minum alkohol na jantan. Ada yang mati, judi na jantan. Langsung pakirim tiba ke alamku. Langsung ayahnya disiksa. Kan sayang awak ayah awak? Kan lain sayang ayah? Nah, kalau lain sayang ayah tolong kita jago. Jago aurat, jago tingkah laku. Pintu surga terbesar di awak adalah orang tua. Berarti masih terbuka lebar pintu surga awak karena orang tua masih ada. Jangan kita sesiwan. Berbaktilah kepada orang tua, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Insya Allah anak-anak kami akan menjadi generasi madani, generasi Qurani, generasi Islami, generasi yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pagi kini. Ya dalam penyampaian tadi mungkin banyak yang tak terletak sesuatu pada tampil maklumlah manusia biasa tak lapih daripada salah dan kilap. Nah, di atas kesalahan dan kekilapan nombor yang mau sampaikan tadi, lah mu anak-anak kami bagi maaf. Majelis guru. Alhamdulillah. Nah, di nombor sampaian tadi kalau ada kebenarannya itu datang daripada Allah. Secara kebetulan kini melalui mulut hamba. Dan salah dan keliru yang hamba sampaikan itu adalah hak hamba sendiri. Allah dan Rasul terbebas daripada salah dan kilap. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas seluruh kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.